Oke, selanjutnya Bapak Ibu semua, saya akan menyajikan atau menyampaikan bagaimana membuat instrumen tes secara daring dengan Google Form. Buat soal saya lebih lengkap bagaimana kita mengisi atau menulis soal seperti misalnya ini butuh soal 1, ini adalah opsi pertama dan ini adalah opsi kedua. Kita bisa dengan copy gitu, kita ketik di poin 2 ini, saya bisa enter juga begini, plus batu, kira-kira begitu, dan seterusnya. Ini opsinya ada 5 misalnya, dan yang berikutnya opsinya ini kita bisa bikin kunci jawabannya. Maka yang benar ini adalah yang ini, kita klik di sini, bukan yang ini, klik di sini. Dan ini adalah bobotnya, bobot atau skor betul soal yang bagian pertama ini. Kalau ada soalnya 10, sementara kita menginginkan setting dalam skala 100, maka kita satu soal kita bikin bobotnya 10. Oke, setelah kita setting bobotnya atau skor butir plus kunci jawaban, kita bikin selesai, kembali ke edit berikutnya. Oke, sekarang kita bikin soal kedua dengan cara seperti apa sih? Kita bisa mulai dengan klik nambah begini. Nah, ini nambah soal. Dan sini nambah butir soal. Oke, hanya definisi beton adalah titik-titik. Seperti ini adalah kita meminta jangan essay atau diperlukannya jawaban singkat, kayak seperti itu. Seperti itu. Definisi beton adalah titik-titik. Setelah diminta untuk mengisi secara essay atau jawaban singkat. Bagaimana bikin juga kunci jawabannya? Kita bisa bikin ini skornya juga mungkin 10 ya. Kita bikin di sini skornya 10. Oke. Kita bisa masukkan jawaban, tambahkan masukkan jawaban. Ini misalnya adalah kerikil, pasir, dan semen dan air. Kira-kira gitu kuncinya. Kunci ini tentatif, intinya untuk kita memberi skor, karena essay itu udah otomatis terscoring gitu, secara mesin. Dia kita harus paksa scoring secara manual. Oke, simpan di sini. Oke. Save untuk men-setting. Kalau kita mau mengopi atau membuat soal yang multiple choice berikutnya, kita bisa bikin dengan menyalin. Tinggal mengganti redaksinya. Kira-kira begitu. Kalau opsi sama ya nggak mungkin juga. Kira-kira begitu. Ini adalah fasilitas mengatur mau mengopi butir soal, dan ini membuang. Kalau kita buang sekarang ini, buang saja gitu. Ini juga sama soalnya, kita buang saja. Oke, berikutnya yang perlu kita perhatikan, selain soal itu tentang kunci jawaban, kita juga perlu setting pengaturan di sini adalah mengacak opsi atau pilihan ABC-nya, sehingga bisa soal yang satu opsi yang berbeda bisa urutannya untuk setiap peserta kelas gitu. Kita bisa aktifkan pengaturan acak opsi sehingga murid bisa membacanya atau peserta ujian bisa membacanya opsi itu berbeda antar kelas, antar peserta kelas gitu saya. Oke, pengaturan yang lain yang bisa kita berikan dalam itu adalah secara ada pengaturan umum, ada pengaturan presentasi, ada pengaturan kuis. Umum artinya kita bisa batasi bahwa setiap murid hanya mengirim satu kali saja. Kalau yang ini kebetulan akun yang saya gunakan adalah akun G Suite, artinya akun Unimed.
Ini ada Unimed-nya. Kami bisa gunakan hanya dibatasi untuk pemilik akun Unimed ya. Ini yang penting bagi Bapak Ibu adalah untuk akun pribadi, batasi satu tanggapan saja. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bisa kita mengacak butir soal urutannya. Sehingga nomor 1 untuk peserta 1 soalnya A, tapi untuk peserta yang kedua bisa bunyinya B soal 1. Ini kita bisa atur acak soal, selain tadi acak opsi. Pengaturan yang lain yang bisa kita lakukan di sini adalah soal kita bisa buat sebagai format quiz. Manakala kita lakukan misalnya saat kita kelas fisik atau kelas luring atau kelas offline, saat pretest test sehingga siswa tahu jawabannya langsung setelah dia mengirimkan jawaban. Ini bisa lihat sebagai quiz. Itulah beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan, yang kita simpan. Ini yang pengaturan di sini. Oke. Setelah butir soal dan pengaturan kita buat, bagaimana sekarang versi peserta kelas membaca atau melihat soal ini? Maka seperti inilah yang bisa diisi mereka. Kalau yang ini adalah versi pemilik atau versi guru, yang editor, versi editor. Yang ini adalah versi responden atau versi murid. Yang ini versi editor atau guru. Setelah kita selesai men-setting soal dan selesai begitu soalnya, kita bisa menyampaikan soal ini kepada siapa? Pada peserta kelas tentunya. Bagaimana mengirimkannya? Kita bisa klik di sini dengan klik kirim di sini. Kita klik kirim. Kita bisa melalui email, ketik emailnya gitu. Nama @gmail tentunya. Atau kita lihat klik di link di sini. Ini ada linknya. Kita bisa salin. Ini kita salin, copy, kemudian kita kirim melalui WA. Tapi ini terlalu panjang, maka kita pendekkan dulu URL-nya. Nah, pendekin. Nah, ini jadi pendek. Salin dulu. Sampaikan link ini, copy ini ke melalui WA. Tentu pada waktunya saat menjelang tes akan dimulai. Kita bersama-sama ke grup peserta kelas matematika DPIB 11A. Link ini disampaikan ke grup WA. Kira-kira seperti itu. Demikian bagaimana kita menyelesaikan pengembangan soal daring, mengeditnya, mengaturnya, dan mengirimkannya kepada peserta kelas. Terima kasih.